Selamat datang di Gedung Layanan Ditjen Protkons Pusat Layanan Protokol dan Konsuler, di mana salah satunya adalah layanan fasilitas diplomatik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi proses, dan integritas output kinerja, Direktorat Fasilitas Diplomatik telah bergerak menuju digitalisasi seluruh layanan publik sejak 2017. Hal ini sejalan dengan reformasi birokrasi dan arahan digitalisasi layanan publik bagi seluruh kantor pemerintah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 demi mencapai efisiensi birokrasi melalui penerapan e-government, termasuk menciptakan layanan publik berbasis digital di Indonesia guna menghasilkan layanan yang lebih cepat dan efisien. Terdapat 18 pelayanan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, di mana secara garis besar, saat ini Direktorat Fasilitas Diplomatik memiliki 5 klasifikasi layanan fasilitas diplomatik terhadap 3.933 pejabat dan anggota keluarga dari 328 perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang terdiri dari 101 kedutaan besar, 20 konsulat jenderal, 38 konsulat, 2 agen konsuler, 95 konsulat kehormatan, 10 perwakilan tetap untuk ASEAN, 11 misi diplomatik untuk ASEAN, dan 51 organisasi internasional, di mana seluruhnya berada di 14 kota di Indonesia. Digitalisasi layanan fasilitas diplomatik merubah budaya kerja dan menyederhanakan proses bisnis. PNA dan OI tidak perlu lagi mengajukan permohonan secara fisik ke loket, namun cukup dengan mengakses laman layanan diplomatik.kemlu.go.id di mana saja dan kapan saja dengan username dan password masing-masing. Persetujuan dan atau penolakan permohonan dapat dipantau oleh PNA dalam aplikasi dimaksud. Sejarah pengajuan permohonan setiap PNA atau OI tercatat dengan baik pada tautan arsip sehingga PNA atau OI dapat mengakses data tersebut. ID Card merupakan layanan fasilitas diplomatik pertama dalam laman layanan diplomatik.kemlu.go.id sejak tahun 2017. Inovasi ini dilanjutkan pada tahun 2019 dengan peluncuran tambahan layanan permohonan pembebasan pajak di muka dan restitusi pajak pertambahan nilai. Sejak saat itu, Direktorat Fasilitas Diplomatik telah menambah 2 kategori layanan dalam aplikasi, yaitu 1. Kategori kendaraan bermotor yang meliputi izin prinsip pembelian kendaraan, pembebasan bea masuk dan pajak, dan registrasi plat nomor polisi, registrasi plat nomor polisi full text, perpanjangan STNK, dan penjualan atau penghancuran kendaraan atau reekspor atau penghapusan nomor polisi. 2. Kategori barang yang meliputi importasi dan reeksportasi barang diplomatik serta kartu kendali barang bebas bea. Kedepannya, Direktorat Fasilitas Diplomatik juga akan menambah kategori layanan kunjungan daerah, bebas pajak hotel dan restoran, serta perizinan senjata api dan alat komunikasi untuk kunjungan tamu negara VVIP dan VIP. Selain itu, Direktorat Fasilitas Diplomatik juga bekerja sama dengan otoritas bandara untuk pemberian layanan pas bandara yang dapat diakses di outban.stripwheel1.debhub.go.id/apms. Ditfasdip juga berinovasi untuk menggunakan digital signature dan implementasi enterprises architecture untuk pelayanan publik yang pada gilirannya akan menekan peluang untuk terjadinya KKN. Kategori layanan pemberian ID Card telah bersertifikasi ISO 9001-2015 selama hampir 10 tahun. Pada tahun 2019, Ditfasdip juga telah lolos audit resertifikasi yang diberikan oleh PT Bureau Veritas atau BV yang berpusat di London, Inggris dengan masa berlakunya hingga 27 Desember 2020 dan sertifikasi tambahan dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN di Jakarta, Indonesia yang masa berlakunya hingga 16 Oktober 2022. Direktorat Fasilitas Diplomatik sepenuhnya menyadari bahwa peralihan dari layanan manual ke layanan online adalah suatu keharusan sesuai dengan semangat reformasi birokrasi untuk membentuk budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan efektif.
Layanan online ini juga menyediakan basis data digital untuk semua transaksi untuk kemudahan pelaporan, integritas output data statistik, transparansi proses bisnis, dan lebih ramah lingkungan. Semua dilakukan sebagai bagian dari upaya Direktorat Fasilitas Diplomatik dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.